Oh, mantap. Bayan dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang berbahagia ini, hari Kamis. Kurang bagus sinyalnya ini. Ya. Putus sinyalku deh. Iya, Pak. Bagus nih, Pak. Oh, Kadang merdu. Cakep. Kita akan melaksanakan KOM yang berlangsung sekitar 50 menit. Sudah lewat 10 menit ini, ada 8 menit ya. Iya, Pak. Baiklah, saya kira itu Ibu Dwi ya. Siap Ibu Dwi ditanya? Insya Allah. Tetap perlu bimbingan dari Bapak Ibu. Biar yang pertama bertanya dulu Ibu Maryam. Silakan Ibu Maryam. Baik. Ya. Nanti. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penguji 1, guru besar ini Bapak Penguji 1 ini waktu di Malang. Ibu Dwi guru besar waktu di Malang. Sampai sekarang juga guru besar. Baik, Ibu Dwi sehat ya? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebentar ini Bu Dwi, kami mau tanya-tanya. Semoga yang ditanyakan terjawab semua. Itu harapan Ibu Dwi. Ya, insya Allah. Ya, ini Ibu Dwi, RPP yang keberapa ini kita aksi berapa ini yang kita ambil Ibu Dwi? Aksi pertama Ibu. Aksi pertama. Iya. Ya. Di pembelajaran yang pertama. Iya, baik. Apa permasalahannya ini, Bu? Ini terkait identitasnya, kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita. Soal ceritanya ini saya ambil di perangkat terkait mata pelajaran matematika. Kelas 6. Oh, masih bisa ambil kelas 6 ya? Ya kemarin tidak ada ya. Jadi bagaimana caranya Anda untuk mengidentifikasi masalah tersebut? Jadi cara mengidentifikasi masalah, ya terima kasih Bu ya. Jadi cara mengidentifikasi masalah dari masalah yang telah saya pilih itu pertama untuk mengidentifikasi terkait dengan aspek pedagogik, aspek literasi dan numerasi. Di situ yang saya pilih terkait aspek numerasinya. Jadi di aspek numerasinya itu dikatakan bahwa memang peserta didik memiliki kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan soal cerita gitu. Di aspek numerasinya. Nah, di situ saya pilih karena ada beberapa faktor yang mendukungnya gitu Ibu. Dari kenapa saya pilih itu masalah karena terlihat dari hasil belajar siswanya. Hasil belajar siswa terkait pemahaman materi tersebut dalam soal cerita itu rendah kemampuan untuk menganalisis soal cerita terkait terkhusus dari mata pelajaran matematika tersebut. Bagaimana ini cara Anda menentukan penyebab masalah, akar masalah? Ya, terima kasih Ibu. Langsung saya jawab Ibu ya. Jadi untuk mengeksplorasi penyebab masalah, untuk sebelum menentukan akar masalah, terlebih dahulu saya mengeksplorasi penyebab masalah tersebut. Eksplorasi itu saya dapatkan selain dari hasil wawancara dari berbagai pihak terkait, misalnya dari kepala sekolah, dari guru, dari rekan sejawat, misalnya kemudian ahli, kemudian pengawas. Di situ serangkum terkait masalah yang saya identifikasi. Selain itu, saya mengkaji beberapa literatur terkait masalah yang saya pilih. Nah, dari wawancara dan kajian literatur tersebut, saya analisis hasil eksplorasinya. Di situ saya pilih bahwa dari dua tadi, dari wawancara dan kajian literatur, saya tentukan hasil eksplorasinya
Contoh yaitu yang bisa saya selesaikan. Karena ada beberapa dari hasil wawancara itu ataupun dari kajian literatur yang mengungkapkan bahwa terkait dari sarana dan prasarana itu lingkungan sekolah itu kan tidak bisa saya selesaikan. Makanya saya pilih antara eksplorasinya yang mana bisa saya selesaikan, yang mana tidak. Nah, di situ saya bisa menentukan akar penyebab dari masalah yang saya identifikasi. Baik, tadi ini ada wawancara dengan kepala sekolah, guru. Apakah semua Anda wawancara ini? Iya, Ibu. Dari kepala sekolah, dari kemudian guru yang di sekolah, rekan sejawat itu yang saya wawancarai itu rekan bersama kelompok. Gitu. Kemudian pengawas juga, pengawas lingkup sekolah saya situ, kemudian ahli. Kalau kepala sekolah, apa hasil wawancara dari kepala sekolah? Hasil wawancara terkait yang khusus masalah yang saya identifikasi ini, itu dia mengatakan bahwa masalahnya terkait gurunya, katanya dia gurunya kurang bervariasi dalam menyampaikan pembelajaran, kemudian menguasai kelasnya untuk mengelola kelas supaya lebih kondusif untuk fokus pada pembelajaran, kemudian lebih ke model yang saya terapkan, begitu katanya. Ya. Kalau dari pengawas bagaimana? Kalau pengawas kalau dari pengawas itu mengatakan bahwa memang dalam masalah terkait menyelesaikan soal cerita itu biasanya teknik kita, kemudian model yang kita gunakan, supaya apalagi matematika itu adalah mata pelajaran yang katanya cenderung membuat siswa merasa bosan karena selalu berhubungan dengan angka-angka. Kemudian kita menyarankan bahwa harus memilih model yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, tadi ada terkait dengan model, ya. Ini model apa yang Anda ambil? Oh iya Ibu, terima kasih. Jadi terkait model yang saya tentukan atau yang saya pilih terkait masalah yang saya identifikasi itu adalah model problem based learning atau PBL Ibu. Ya, PBL. Ini langkah keberapa ya? Ada berapa langkah ini PBL? Ada 5 langkah Ibu. Ada 5 langkah. RPP-nya. Ada 5 langkah. Langkah keberapa yang Anda tertarik sehingga Anda mengambil ini PBL? Terima kasih. Jadi untuk langkah-langkah dari setiap langkah PBL dikatakan yang mana yang paling menarik adalah dari setiap aspek atau sintak dari model pembelajaran PBL itu saya rasa semuanya saling berkesinambungan. Jadi terkait menarik ataupun tidaknya, saya rasa ketika dilaksanakan model PBL itu runtut secara berkesinambungan, saya rasa semua akan membuat siswa lebih tertarik mempelajari apa yang materi yang saya sampaikan seperti itu. Begini kan, coba Anda sebutkan dulu langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang pertama mengorientasi peserta didik terhadap masalah, kemudian mengorganisasi peserta didik, kemudian membimbing penyelidikan itu dari individu maupun kelompok, kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya, kemudian yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini yang mungkin mendorong siswa lebih aktif itu dari keseluruhannya itu menganalisis. Jadi siswa ditampil untuk dia mengembangkan pola pikirnya, kemudian dia bisa tampil percaya diri di depan untuk mempresentasikan apa yang sudah dianalisis atau diselesaikan terkait masalah yang ditemukan. Gitu, Ibu. Baik. Apa tujuannya ini? Tujuan pembelajarannya? Iya. Tujuan pembelajarannya itu terkait materi yang saya pilih, itu terkait operasi perkalian bilangan bulat. Di sini tujuannya dari media PowerPoint yang saya tampilkan, diharapkan siswa mampu menentukan
operasi perkalian bilangan bulat. Kemudian siswa juga mampu menyelesaikan masalah terkait operasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Itu terkait soal cerita. Dia bisa menyelesaikan. Yang ketiga? Yang ketiga itu kan tadi yang kedua menentukan soal cerita, kemudian yang ketiga menganalisis operasi bilangan bulat terkait soal cerita dalam kehidupan sehari-hari. Adakah di sini yang hots? Mana yang hots tujuannya di sini? Jadi yang dikatakan host pada tujuannya itu ditentukan dengan kata kerja operasionalnya, Ibu. Yang dikatakan host itu ketika kata kerja operasional yang dipilih itu adalah mulai dari C4, C5, dan C6. Di situ ada menentukan, kemudian dia bisa, kemudian saya katakan hots juga ketika mengerjakan soal cerita, di situ kan menyusun atau menyelesaikan soal cerita secara runtut, itu menganalisis termasuk juga hots, Ibu. Apa yang ya. Baik, Pak Idris, silakan Pak Haji. Cepat sekali. Ambil mie dulu, sementara saya ada kursi ini. Oke. Ya, ada juga. Sudah banyak yang ditanyakan ini ya. Anda habis pertanyaanku saya ini. Ya. Masih banyak tuh Pak. Tadi ada yang perlu dikoreksi tadi, Pak. Iya. Apa? Oke. Baiklah Ibu Dwi, sudah tadi ini ditanyakan. Kenapa memang pilih tadi itu aksi satunya? Apanya yang menarik di aksi satu? Oh, yang di aksi tadi perangkatnya, Pak. Iya, tadi. Iya. Iya. Jadi terima kasih, Pak. Jadi alasan saya memilih perangkat satu, yang pertama memang saya cenderung lebih tertarik karena menggunakan model PBL yang saya rasa itu pertama kali saya menerapkan pada muatan tersebut, dan saya rasa ternyata model PBL memang itu sesuai dengan karakteristik materi terkait materi di mata pelajaran IPA terkhusus dalam operasi perkalian bilangan bulat itu. Menurut saya lebih menguasai, lebih cenderung ke situ. Oh iya. Dari coba bisa dibuka Ibu RPP-nya? Saya share screen ya, Pak ya? Tidak, saya sudah lihat juga. Oh. Nah, Ibu buka sendiri, saya mau tanya. Ya. Oh, sebentar Pak, sebentar. Ini saya buka. Di monitor saja. Oh ya, dua HP ya. Iya. Nanti terganggu. Ada jadwal film lagi. Saya kategori buka, kedua. Terima kasih, saya sudah buka, Pak. Ya, sudah ya. Iya. Kalau kita lihat indikatornya, dari mana Ibu peroleh indikator pencapaian kompetensi ini? Iya Pak, jadi indikator pencapaian kompetensi yang saya tentukan di sini, saya merujuk pada kompetensi dasar yang ada. Nah, di sini bukan merujuk pada silabus. Iya. Bukan merujuk pada silabus. Iya. Karena kompetensi dasar saya ambil juga dari silabus. Nah, di sini dalam menentukan indikator pencapaian, saya merujuk pada kompetensi dasar yang ada. Dan di situ dalam menentukan indikator pencapaian, saya lebih memilih dari kata kerja operasionalnya dan tidak menghilangkan juga indikator yang memang tidak bisa dihilangkan seperti menjelaskan,
perkalian bilangan bulat. Nah, di situ saya tambahkan supaya di bagian indikator tersebut atau indikator pencapaian kompetensi itu bisa dikatakan HOTS-nya, makanya saya tentukan kata kerja operasional di sini menentukan hasil perkalian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Oke. Dari 3 indikator ini, Bu ya. Iya. Yang mana yang merupakan HOTS di sini? Yang menentukan hasil perkalian, Pak Tabe. Kemudian menyelesaikan masalah berkaitan perkalian bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. 325 tadi menentukan. Kenapa Ibu katakan HOTS ini? Karena dilihat dari kata kerja operasional yang dipakai, Pak Tabe. Kenapa kata kerja operasional yang dipakai ini? Yaitu karena menentukan di sini dia masuk dalam kelompok C3. C3 Nah, ya? Iya, karena kalau C3, C4, C5, C3, C4, C5 sampai C6 itu bisa dikatakan HOTS. Anda salah itu. Mulai berapa itu HOTS? Oh, maaf Pak, C4 maksudnya. C4, C5. Ini kan dan C3 ya? bukan C3, Pak. Iya. Kalau menentukan dia masuk C4, Pak. Oh, C4. Iya, bilang C4, C3. Mohon maaf, salah tadi pengucapannya. Kalau pembagian C1, C2, C3, C4 sampai C6 itu menurut siapa itu ya? Dari siapa itu? taksonomi, dari taksonomi. Siapa? Taksonomi belum kayaknya. Iya. Belum ya? Iya. Nama orang itu ya? Belum. Iya. Bukan belum. Belum. Iya. Nah, selain di indikator dengan tujuan, Iya, di mana lagi terdapat unsur-unsur HOTS, Bu, di dalam perangkat ini? Di bagian tujuannya, Pak ya? Sudah tujuan. Selain itu? Oh, yang ada HOTS-nya itu selain tujuannya, ada di dalam proses pembelajarannya atau di kegiatan. Di kegiatan mana, Bu? Di kegiatan inti, Pak. Kegiatan inti kan banyak. Yang mana? Masa semua kegiatan inti HOTS? Saya langsung tunjuk, Pak ya. Di kegiatan inti ini bisa dikatakan HOTS ketika misalnya merangsang siswa untuk berpikir. Yang mana itu merangsang siswa di sini? Di sini melakukan tanya jawab. Di bagian A atau apa? B? Di orientasi siswa terhadap masalah, Pak. Jadi bagian A ya. Nomor? Bagian A di sini. Ini terkena nomor 2. Salah, bukan ini nomor mulai dari 1 dan 2 di situ kan, di situ menampilkan beberapa, nanti di situ ada masalah yang akan diidentifikasi siswa. Makanya di situ dikatakan HOTS. Kenapa? Karena siswa dilatih untuk berpikir, untuk bisa menganalisis masalah yang akan diselesaikan, gitu, Pak. Kemudian selain itu, ada lagi kah? Selain di situ, karena di sini dari mengerjakan LKPD di situ dikatakan HOTS karena siswa dia menentukan sendiri apa dari pengalaman dari masalah yang telah ditetapkan itu untuk menyelesaikannya. Jadi siswa dari individu maupun kelompok dia bekerja sama untuk sendiri dengan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selain LKPD apa lagi yang ada HOTS-nya? Yang di HOTS itu selain itu di bagian evaluasinya, Pak. Evaluasinya berapa ini kah? Evaluasinya yang saya gunakan. Iya, Tabe, Pak. Berapa aspek? Aspeknya untuk bagian evaluasi ada 3, Pak. Yang pertama itu aspek kognitif, kemudian afektif, dan psikomotorik. Kalau yang HOTS tadi di aspek mana dia? Kalau yang di HOTS itu di aspek kognitifnya, Pak. Itu keterampilan. Pengetahuannya, dan keterampilannya. Kalau di pengetahuan berapa nomor ini dibuat ini soalnya nanti? Ada 5 nomor, Pak. 5 nomor ya? Iya. Oke, sudah tentang HOTS ya. Iya. Ibu tahu kepanjangannya HOTS? Iya. Kurang jelas. Kepanjangannya HOTS itu High Order Thinking Skill. Iya. Mantap itu. Kalau tidak salah.
Maaf kalau salah Kalau penyebutannya. salah ya apa? Itu kalau tidak salah sudah benar itu ya. Ya. Apa menurut itu Ibu kalau host itu mesti sulit? Sebenarnya kalau menurut saya tidak juga sih Pak, karena terkadang kalau saya lihat ada yang memang siswa punya kemampuan yang memang bisa menyelesaikan itu, padahal itu soal HOTS gitu. Jadi kalau dikatakan tingkat kesulitan tergantung kemampuan siswa. Gitu. Karena terkadang kalau dikatakan misalnya diberikan soal yang memang sudah berbasis HOTS, terkadang ada siswa yang mampu dengan jawaban yang benar dan ada tidak. Jadi kalau dikatakan sulit tergantung kemampuan siswanya. Gitu. Tapi, Oke, Bu. iya. Selanjutnya dalam pembelajaran biasanya kita dianjurkan mengembangkan literasinya anak ya. Iya. Mengembangkan kemampuan literasi siswa. Apa yang Ibu pernah lakukan untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa ini? Jadi yang saya kembangkan terkait literasi numerasinya itu kan literasi numerasi pemahaman saya, tapi jika salah itu terkait pemahaman dari pemahaman pengetahuan, kemudian berkaitan dengan numerasi dan matematika, cara mengembangkannya itu membaca, terkait membaca, siswa dilatih untuk lebih memahami, bukan cuma sebatas membaca, tetapi apa yang dibaca itu mereka pahami gitu. Kemudian dikaitkan dengan numerasi yaitu menggunakan matematika dengan percaya diri dari seluruh aspek, misalnya dalam menyelesaikan masalah terkait matematika, siswa dituntut dia lebih percaya diri bahwa ada yang mengatakan matematika itu sulit, ada siswa mengatakan matematika sulit, disitulah guru berperan untuk lebih mendorong bahwa memang siswa harus dilatih percaya diri dalam menyelesaikan masalah terkait matematika tersebut. Sekarang apakah Ibu Dwi yakin bahwa materi yang dikembangkan di RPP ini itu sudah dapat menumbuh kembangkan kemampuan literasi numerasi siswa? Kalau iya Pak, jadi terkait perangkat yang saya buat ini, apakah sudah bisa mengembangkan literasi dan numerasi? Saya rasa mungkin untuk tahap awal itu memang saya rasa cukup menarik, karena di sini kenapa terkait masalah yang saya angkat terkait sulitnya untuk menyelesaikan soal cerita itu kan perlu pemahaman literasi membaca itu adalah perlu memahami apa yang dibaca. Kemudian dikaitkan dengan numerasinya bahwa ketika siswa memahami apa yang dia baca terkait soal cerita tersebut, maka akan lebih mudah bagi siswa untuk menjabarkannya ke dalam bentuk numerasi atau kalimat matematikanya sehingga dapat menyelesaikan soal tersebut dengan tepat, seperti itu. Tapi ya memang tetap bertahap mungkin Pak, karena dilihat dari segi kemampuan siswa tidak mungkin ada yang cepat menerima materi yang disajikan, ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat, seperti itu. Iyalah, pasti bertahap. Semua itu serbanya serba bertahap ya. Iya. Yang penting sudah dimulai. Ya. Iya Pak. Mungkin bertahap kalau tidak pengembangan. kecil. Mengenai TPACK, menurut Ibu Dwi, apa itu TPACK? TPACK. Ya, terima kasih Pak. Itu kalau menurut saya TPACK itu adalah bisa tergolong pendekatan yang dia bisa diterapkan dalam perangkat pembelajaran yang kita buat. Itu TPACK berkaitan dengan teknologi, pedagogik, seperti itu Pak.
Kemudian perangkatnya Ibu ini memang sudah dikembangkan, sudah terintegrasikan tipe ini, tipe ACK. Iya Pak, insya Allah sudah. Di sini karena terkait teknologi, karena TPACK itu bisa terkait teknologi, kemudian pedagogiknya, kemudian di sini teknologinya saya menggunakan media terkait PowerPoint, yaitu menyampaikan materi atau bahan ajar ditayangkan melalui PowerPoint pada siswa. Kemudian selain itu nanti di sini dalam pengerjaannya siswa diarahkan untuk langsung misalnya dalam mengerjakan LKPD setiap kelompok dia menyelesaikannya pada Google Form, karena nanti setiap kelompok saya bagikan Chromebook masing-masing, jadi masing-masing kelompok bisa langsung mengerjakan pada lembar yang misalnya link yang sudah saya kirimkan itu bisa dibuka melalui Chromebook yang masing-masing kelompok. Jadi mengerjakan soal LKPD maupun evaluasi nanti untuk terkhusus LKPD dulu itu bisa pakai Google Form. Selain itu juga Oke, itu teknologinya ya. Kalau pedagogiknya, ada nggak pedagogiknya yang kita punya? Dari segi pedagogiknya, di sini kan pedagogik kita kalau saya rasa mendekatkan diri kepada siswa. Misalnya kita lebih mendekatkan diri kepada siswa, itu bisa dilihat dari ketika ada siswa ataupun kelompok tertentu yang merasa ada kesulitan dalam mengerjakan atau memahami materi, kita bisa membimbing di situ, membimbing setiap kelompok atau siswa yang merasa kesulitan. Kemudian selain itu dikatakan pedagogik juga itu selain mendekatkan diri kepada siswa, di situ guru kan harus canggih juga Pak, itu dikatakan dia harus canggih, bisa misalnya mengoperasikan teknologi seperti tadi saya menggunakan PowerPoint, mengarahkan siswa untuk bisa juga mengerjakan tugas-tugas lewat Google Form, bisa mengoperasikan atau perangkat komputer atau Chromebook seperti itu. Saya masih kurang terima ini pedagogiknya ya. Yang kau sebut tadi banyak yang humanistik ya, hubungannya dengan siswa. Iya. Kalau hanya saya tanya ini di perangkat RPP ini, di RPP-nya, yang mana pedagogiknya kira-kira? Pedagogiknya juga bisa terkait model yang saya gunakan. Nah, bukan bisa memang itu terkait. Iya, model yang saya gunakan. Iya, model yang saya gunakan. Model apa yang Ibu gunakan ini, Kak? Problem based learning, Pak. Ada berapa langkah itu? Ada 5 langkah, Pak. Dari mana kita dapat itu 5 langkah? Dari mana Ibu dapat itu 5 langkah? Dari kajian literatur yang memang literaturnya siapa? Literaturnya siapa ya, Pak? Literatur. Jangan tanya saya. Maksudnya pendapatnya siapa itu? Pendapatnya siapa ya, Pak? Tidak tahu juga. Saya. Dari buku mana? Jurnal kah atau buku itu, Bu ya? Oh, dari jurnal, Pak. Ada berapa jurnal yang kita lihat itu? Itu saya di situ di eksplorasinya ada 2 jurnal kalau tidak salah. Maaf, semua jurnal tentang PBL tadi. Ya, jadi jurnal yang saya angkat memang terkait dari masalah yang saya identifikasi itu. Jadi ada 2, kalau tidak salah sih kalau kedua ada 2 di situ dari jurnal terkait penerapan PBL dalam menyelesaikan soal cerita. Oh, iya. Kalau ini kembali ke tipe ini, tipe ACK, apa itu C? Iya Pak. C-nya apa itu C-nya itu? C-nya itu konten. Tipe ACK. Konten kalau tidak salah Pak ya, apa ya? Ada kontennya memang ini RPP tak? Iya. Hah? Ada kontennya ini RPP? Kontennya di bagian evaluasi. Iya, kalau tidak salah Pak ya. Sudah salah ya. Salah itu. Sudah salah. Salah Pak. Apa artinya konten? Konten kenal pemahaman. Kalau konten
Siapa bilang konten pemahaman? Bukan Nggak ada kalau hubungannya. knowledge kan pemahaman Pak ya, kan Nah, ada pengetahuan, kalau ya knowledge. pengetahuan. Ya. Kalau konten iya dari medianya mungkin Pak. Bagian. Bagian tapi belum masuk intinya itu konten ya. Bagian-bagian bukan dari tabe. Maaf kalau salah, media terkait Salah media. ya. Ada tabiknya kalau salah ya. Yang benar itu konten itu isi. Materimu. Ya. Iya isi. Itu. Maaf Pak. Kecuali tidak ada materinya memang baru ada kontennya tapi tidak mungkin lah. Oh, materi. Iya. Yang jelas Anda bisa membedakan toh. Ya. Iya. Oh, konten materi. Ada dulu selain itu ya. Ada pernah saya dengar selain teknologi pedagogi, ada katanya A, ada yang berpendapat lain tentang A. Itu katanya art, seni. Seninya. Ada seni ya. Ada seninya Bu, kita di RPP ini ada seninya. Seninya itu dari mungkin lebih menarik media yang diterapkan medianya. Membuat media menarik dari PowerPoint. Ya. Ya, saya kira media itu keindahan ya, keseimbangan di dalam, bagusnya tulisannya itu kan seni semua itu ya. Tidak mesti harus menari baru bilang seni atau menyanyi ya. Ini yang Ibu tampilkan di misalnya di media atau apa itu kan pasti menginginkan bahwa ini menarik ya. Berarti sudah ada ya. Oke itu RPP ya sudah saya kira TPAC ya. Masih ada 20 menit Bu, ini waktunya lambat ini jalan ini ya. 20 menit karena kita terlambat sekitar. Ya. Baiklah, tadi sudah saya dengar juga dari pertanyaan dari Bu Maria tentang cara-cara memperoleh ya. Nah tadi masalah apa tadi itu masalah pertama yang kita dapatkan di sekolah? Oh, itu rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, Pak. Rendahnya, Bu? Iya. Rendahnya menyelesaikan. Iya. Dalam mengeksplorasi tadi solusi, ini kan ada kajian literatur ya? Iya, Pak. Ada wawancara. Iya. Dari kajian literatur dan wawancara ini, ada berapa alternatif yang Ibu tawarkan? Alternatifnya itu ada lebih 10 kalau saya buka. Banyak sekali. Alternatif masalahnya ada media. Bukan alternatif dalam menyelesaikan masalah ini. Ya. Kan ini masalah model Bu ya? Masalah model. Iya. Model ya? Model. Nah, ada berapa model yang menjadi alternatif? Oh, yang model alternatifnya itu ada 2, Pak. 2 saja, sedikit sekali. Ada model pilihan lain. Karena di sini lebih mengkhusus, Pak. Kenapa dikatakan kenapa cuma 2? Karena saya lihat dulu. Karena langsung terfokus pada apa yang saya selesaikan. Misalnya harus ketika mau saya menentukan model. Ya, oke lah. Apa alternatif tadi yang Ibu sebut? Ada PBL sama realistik, model pembelajaran realistik. Adakah yang diwawancara yang mengatakan PBL? Ada, Pak. Siapa? Dari rekan guru, ada rekan sejawat. Kemudian yang realistik itu dari Pak Pengawas sama dari itu siapa namanya, ahli. Pakar. Pakar ya. Kalau dari literatur? Kalau kajian literaturnya itu saya di situ yang ada dari siapa namanya itu saya buka. Maksudnya yang dari realistik. Ya, maksudnya dari literatur itu mengenai apa yang Ibu dapat? Apa PBL atau realistik? PBL ada, realistik juga ada. Jadi saya bandingkan terkait untuk penerapannya itu, Pak. Iya. Kenapa Ibu pilih PBL? Bagaimana caranya memilih ini? Dalam menentukan PBL, Pak,
Yang pertama, Ya. kenapa PBL itu dia dikatakan sebagai model pembelajaran inovatif pada saat sekarang ini gitu Pak. Karena kemudian selain itu juga Realistik tidak ya? Realistik tidak. Dikatakan inovatif tapi mungkin sudah tidak kekinian lagi untuk sekarang gitu, saya katakan seperti itu. Malah dikatakan sesuai. Tapi kemudian selain itu juga saya lihat dari penerapannya, justru kalau PBL memang dia lebih merangsang siswa, dia menemukan sendiri gitu pengetahuannya. Kalau saya lihat PBL itu saya pahami begitu. Ibu tahu adakah kekurangannya PBL ini? Ada Pak. Apa? Kekurangannya itu bahwa ketika dari ada yang siswa kemampuannya kan ini kan dilatih untuk menemukan sendiri pengetahuannya. Jadi terkadang ada siswa yang sulit untuk mengikuti itu, jadi dia ketinggalan begitu kelemahannya. Bisa diantisipasi nanti kalau dilaksanakan ini ya. Kekurangannya Jadi tadi bisa itu diantisipasi. antisipasinya saya Pak, tapi itu antisipasinya dari pertama pembentukan kelompok. Jadi dari kelompok yang saya bentuk supaya antara siswa yang memiliki kemampuan agak bagus, sedang dan rendah itu saya gabung supaya semua bisa berkolaborasi. Ketika yang tidak bisa, kemampuannya agak sulit menyesuaikan, jadi mungkin temannya yang bisa itu bisa mengajari temannya yang kurang bisa itu supaya bisa sama seperti itu. Ini siswa Ibu ada berapa orang Kak? Ada 13 orang Pak. Berapa kelompok nanti? Saya baginya 4 kelompok. Kalau di kelas Ibu ada berapa orang yang Ibu anggap mampu? Yang saya anggap mampu ada sih 4-5 orang. Laki-lakinya itu ada 1 orang. Laki-lakinya 1 orang, perempuannya ada 3 orang. Jadi bisa dia masing-masing dibagi itu ya. Ya kalau hadir semua ya. Drop ke masing-masing kelompok. Iya insya Allah. Ini yang dari mana Ibu tahu ini anak-anak ini mampu ini? Berdasarkan apa? Iya, tapi jadi saya katakan kenapa mampu dari setelah saya pembelajaran yang saya lakukan yang sudah lewat-lewat itu, bahwa saya lihat bahwa dia memiliki kemampuan pertama, kemampuan ketika saya merangsang mengajukan pertanyaan, dia bisa merespon dengan tepat. Kemudian selain itu pada saat evaluasi hasil pekerjaannya juga sudah bagus dibanding temannya yang lain. Berarti saya katakan dia sudah memahami apa yang saya sampaikan seperti itu. Itu terkhusus untuk pada saat saya mengajar matematika Pak ya. Dan untuk muatan atau untuk pembelajaran tematik pun saya lihatnya seperti itu, dia mampu. Bagaimana Ibu Maria, masih ada yang bertanyakan? Ya, masih ada berapa menit lagi? Masih banyak. Masih banyak, ya. Ada 10. Ya, baik, terima kasih Pak Idris. Tadi ini matematika kelas 6. Iya. Pada merangsang siswa ya, saya mau Anda bagaimana caranya dalam proses itu, ini merangsang siswa dalam pembelajaran terkait dengan materinya Ibu. Silakan. Ya, tapi Ibu saya mengajar atau saya cuma menjelaskan saja terkait caranya merangsang itu Bu ya? Iya, ya merangsang dalam artinya terkait dengan materi ya. Materinya tentang apa? Kan soal cerita. Silakan Anda, itu maksud saya. Oh, jadi saya jelaskan saja Ibu ya tadi. Iya. Oh ya. Jadi ya Ibu terima kasih. Jadi cara saya di sini terkait materi yang saya sampaikan, cara saya merangsangnya itu adalah pertama kan terkait tadi operasi bilangan bulat. Sebelumnya kan saya kembali dulu yang sebelumnya bahwa untuk operasi bilangan bulat bukan hanya perkalian, tapi ada penjumlahan dan pengurangan. Itu harus siswa pahami dulu sebelum kita masuk ke dalam materi kita perkalian. Nah, untuk merangsang siswa terkait masalah nanti itu adalah saya memberikan beberapa contoh terkait masalah sehari-hari misalnya.
ada tidak yang pernah disuruh belanja sama mamanya misalnya ke warung gitu. Ketika dikasih uang 10.000, kalau disuruh beli telur misalnya atau disuruh beli gula, harganya 8.000, kembaliannya berapa gitu. Jadi langsung dilatih anak-anak untuk merangsang, untuk menyelesaikan masalah yang memang mungkin biasa dihadapi oleh anak-anak dihadapi oleh siswa, Ibu, seperti itu. Ya. Nah, ketika respon dari siswa mengatakan, oh ternyata responnya ada yang masih belum memahami untuk bahwa ketika punya uang 10.000, dibelanja 8.000, kembaliannya berapa, masih ada yang bingung. Nah, itu dikatakan bahwa, oh berarti dari apa yang saya rangsang ini memang perlu diselesaikan gitu. Karena masih ada beberapa siswa yang tidak memahami. Nah, selain itu juga, ketika saya sudah memberikan beberapa contoh, bisa dialihkan ke contoh lain yang mungkin lebih agak tingkatannya lebih tinggi, kan tadi soal itu, kemudian agak tinggi tingkatannya. Contohnya misalnya ibu membeli telur seharga misalnya 1 biji itu 2.000. Ibu membeli 15 telur misalnya, itu kan nanti konsepnya konsep perkalian ya Ibu. Nah, di situ nanti ketika ibu ketika kemudian membeli lagi gula 2 kilo, kalau sekilonya harganya misalnya 15.000, itu kan konsep perkalian lagi. Jadi merangsang anak-anak untuk bisa menyelesaikan masalah yang memang biasa dihadapi seperti itu. Jadi tingkatannya saya agak naikkan lagi gitu. Ya, jadi ini materi yang di kelas 6 ya? Iya, Ibu. Contoh tadi ini dalam kehidupan sehari-hari materi di kelas 6. Iya, Ibu. Iya. Mana hotsnya di situ? Hotsnya itu tadi saya katakan bahwa kalau siswa menentukan, itu terkait dari yang menganalisis soalnya, kemudian dari siswa menganalisis soalnya itu, kemudian dia bisa menentukan apa masalah yang ada pada soal tersebut. Menentukannya itu ketika dikatakan hostnya bahwa siswa bisa menentukan secara runtut, bukan cuma jawabannya saja. Jadi, tapi ada langkah-langkah yang siswa harus tentukan. Misalnya, apa yang diketahui tadi? Oh, telurnya tadi berapa? Kemudian gulanya berapa? Kemudian dari proses itu, siswa tahu apa yang dicari di sini, apa masalahnya dari soal ini, kemudian sampai ke tahap penyelesaiannya. Dari tahap penyelesaiannya itu, disitulah siswa akan dapat menentukan apa yang memang harus diselesaikan dengan tepat. Ya, apa kelebihan tadi dari PBBL? Kelebihannya sih secara lebih umumnya itu bahwa memang PBL dia merangsang siswa, dia dapat menemukan sendiri pengetahuannya itu, Ibu. Jadi ketika kita berikan masalah, siswa akan berusaha mencari sendiri pengetahuannya atau bisa mencari sendiri, menyelesaikan sendiri masalah yang ditentukan tersebut. Kalau kekurangannya? Kekurangannya itu karena di sini kan siswa menentukan sendiri, karena terkadang di setiap kelas itu kan setiap siswa punya macam-macam kemampuan atau tingkatan kemampuan pemahaman dari materi yang ada itu, makanya ketika siswa yang memiliki kemampuan yang agak rendah itu dia akan ketinggalan ketika kita tidak bisa mengelola kelas itu sedemikian rupa supaya ketika ada siswa yang memiliki kemampuan agak rendah itu bisa berbaur dengan temannya lain untuk terkait model yang saya gunakan. Kalau dalam perkalian masih kurangkah mereka dari perkalian berapa misalnya, karena ini terkait dengan perkalian pembagian ya? Iya. Ya, tapi jadi kalau dari segi perkalian secara umum saya rasa tidak begitu sulit sih Bu, cuman karena ini kan terkait soal cerita. Terkadang untuk seperti pemahaman literasi atau pemahaman siswa untuk memahami soal tersebut itu
masih sangat-sangat rendah atau sangat kurang Ibu untuk memahami, ini soalnya mau diapain Ibu? Biasa bertanya kayak gitu. Oh ini dibagi kah Ibu? Ini dijumlah kah atau dikali? Jadi untuk pemahaman terkait soal cerita itu agak sulit walaupun memang anak-anak dia sudah bisa penjumlahan, sudah bisa pengurangan, sudah bisa perkalian maupun pembagian, tapi ketika disodorkan soal cerita untuk memahami ini soal mau diapakan seperti itu masih agak kesulitan dari segi. Berarti di pembagian dan perkalian yang sulitnya berapa orang itu biasanya yang masih kurang dari 13 siswa? Berapa siswa yang masih belum bisa Ibu ya? Ya belum bisa pembagian perkalian. Saya lihat itu apalagi kalau nanti pembagiannya itu yang sudah nilainya agak tinggi-tinggi itu ada sekitar 5 atau 6 orang. Kalau 5 dan 6 orang itu agak sulit. Apalagi kalau sudah perkaliannya sudah berapa banyak angka, mereka sudah agak bingung begitu. Ya, kalau perkalian dengan pembagian, Ibu sudah menjelaskan apa itu perkalian, apa itu pembagian. Ya, kalau untuk ini kan materinya kan masih di perkalian awal. perkalian pembagian. Kalau perkalian saya sih untuk konsep dasarnya bahwa perkalian bisa dikatakan dia penjumlahan yang berulang-ulang. Jadi konsepnya yang harus dipahami anak-anak adalah terkait bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang seperti itu. Dibolak-balik. Ya. Nah, sekarang ketika memberi kesimpulan, siapa yang memberikan kesimpulan ini? Setelah proses pembelajaran selesai. Iya, Ibu. Jadi yang memberikan kesimpulan itu kita arahkan dulu ke siswanya, bahwa kita balikan ke siswanya bahwa siapa yang bisa menyimpulkan atau apa yang sudah dimengerti, karena kalau terkadang bahasa menyimpulkan bingung juga anak-anak mau berbicara apa. Jadi mungkin cara bahasanya bahwa dikatakan siapa yang tahu apa yang sudah dipelajari kita hari ini. Itu mungkin lebih bisa anak-anak jawab. Jadi disitulah nanti setelah beberapa siswa mengungkapkan pendapatnya terkait apa yang sudah dipelajari, saya bertindak sebagai guru untuk menyimpulkan secara keseluruhan apa yang sudah disampaikan oleh siswa. Ini tadi ada menggunakan benda konkret enggak ya? Kalau benda konkretnya ini sebenarnya nanti di pengaplikasiannya Ibu ada beberapa benda. Misalnya ada pensil misalnya ada pensil, penggaris, penghapus, itu punya misalnya kalau kita jabarkan ke dalam soal cerita itu pensil itu harganya misalnya 3.000. Nanti kalau ada 3 pensil, nanti setiap kelompok punya yang beda-beda seperti itu. Bisa tidak tentukan nanti hasilnya seperti konkretnya, supaya bisa tidak membayangkan ketika misalnya Andi membeli 3 pensil, Andi membeli 2 buku, kemudian 3 putus ini? Iya, putus sih. Iya, kedinginan. Maaf Pak, Ibu tidak jelas ya? Saya lagi terakhir. Ya. Ini Bu Di, setelah Anda melakukan analisis masalah, kemudian merencanakan solusi. Kemudian setelah ini ada aksi nanti, bagaimana mengetahui bahwa masalahnya teratasi? Oh iya. Tadi. Bagaimana mengetahuinya? Silakan. Terima kasih Pak. Jadi untuk bisa menentukan masalah ini dapat teratasi itu, yang pertama kan kita setelah kita menerapkan perangkat atau menerapkan perangkat pembelajaran yang sudah kita rancang dalam pembelajaran di kelas, kita bisa lihat dari proses pembelajarannya, dari segi pengerjaan LKPD-nya, kemudian setelah itu dari segi keaktifan siswanya, kemudian di akhir bisa kita lihat dari evaluasi pembelajaran yang kita berikan. Nah, di evaluasi pembelajaran itu kan bisa dilihat dari soal yang telah diberikan, apakah siswa ada
pasti misalnya setelah siswa mengerjakan soal evaluasi, kita nilai, kita rata-rata bahwa yang mana dikatakan berhasil ketika misalnya siswa mencapai nilai misalnya 75. Nah, di situ dianalisis ketika sebagian besar atau misalnya dari 13 siswa, misalnya ada 10 siswa yang berhasil mencapai nilai yang ditentukan, berarti saya rasa pembelajaran yang saya lakukan dengan menerapkan model problem based learning itu dikatakan cukup berhasil karena dari misal 13 siswa, ada 10 siswa yang sudah mencapai target nilai yang ditentukan. Seperti itu. Dingin saya. Ya. Dari segi Sudah tahu ya? pengetahuannya. Ya. Bernada. Disuruh lagi. Tapi Pak, putus-putus suaranya, maaf. Iya, gemetar-gemetar. Saya kira selesai, Bu, ya. Iya. Waktunya sudah habis, Ibu Dwi. Kami ucapkan terima kasih. Ya, sudah selesai, waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih dan kita tutup buka untuk Ibu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih. Memanggil berdoa ya, sehat. Sur Fitriani itu masuk.